Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke video episode ketiga atau seri 3 atau bagian 3 dari sistem imun. Dan insya Allah ini merupakan video kita untuk yang terakhir di sistem imun. Baik, teman-teman, untuk memudahkan kita menyerap ilmu, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Baik, untuk video seri ketiga ini kita akan berbicara tentang sistem imunitas acquired atau spesifik atau sistem imun yang didapat. Nah, perlu teman-teman ingat kembali bahwa sistem imun ini merupakan sistem imun di pertahanan lapis ketiga, di mana sistem imun ini akan melibatkan peran dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit itu ada dua, yaitu limfosit B yang mana dia itu lahir dan matang atau matur di bone marrow atau sumsum tulang. Adapun untuk limfosit T itu dia lahir di sumsum tulang di bone marrow, tetapi dia matang mengalami maturasi di timus. Sehingga B dan T itu merupakan kependekan dari tempat di mana mereka dimatangkan. Nah, teman-teman, sel limfosit B itu jumlahnya ada jutaan di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan sel limfosit T. Di mana sel limfosit B itu yang jumlahnya banyak tadi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sel B plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Nah, sel B plasma ini yang nanti akan menghasilkan antibodi yang kemudian antibodi itu akan beredar di peredaran darah kita. Adapun untuk sel limfosit T itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sel T helper atau sel T pembantu, kemudian ada sel T pembunuh atau sel T killer, dan ada sel T suppressor atau regulator. Nah, teman-teman, perbedaan mendasar dari sel limfosit B dan T adalah mereka semuanya merupakan pasukan khusus ya, termasuk dari sistem pertahanan tubuh kita. Itu sel limfosit ini memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga kalau misalnya di tentara dia merupakan pasukan elit lah. Nah, sel limfosit B ini dia akan bisa menyerang dengan jarak jauh pada patogen, tetapi kalau sel limfosit T itu menyerang dengan jarak yang pendek. Jadi harus bertemu langsung dengan sel yang dia terinfeksi oleh patogen. Nah, seperti itu. Perbedaannya yang mendasar itu. Grafik pada slide ini itu menunjukkan bahwa apabila ada paparan antigen yang pertama, maka sistem imun yang bekerja itu belum maksimal. Dia sudah bekerja maksimal sih, tetapi kemudian sel B memori itu baru mendapatkan data. Sel B memori ini bertugas untuk mengingat-ingat tentang patogen tersebut, yang mana ketika sel B memori itu nanti akan beranak pinak ke sel B memori yang baru, memori-memori itu tetap diturunkan, sehingga mustahil bagi sel B memori itu ketika dia sudah pernah terpapar oleh antigen, kemudian terpapar lagi oleh antigen yang sama, itu dia lupa. Itu sesuatu yang hampir mustahil karena memang ingatannya itu diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga kita bisa lihat pada grafik ini, pada paparan yang pertama itu reaksi imunologi yang diberikan pada antigen tersebut itu baru sedikit. Tetapi ketika sudah terdapat paparan yang kedua dengan antigen yang sama, maka sel memori itu bisa sangat berperan untuk langsung memberikan informasi tanpa pengenalan kembali kepada antigen tersebut, sehingga reaksi
imun yang dilakukan itu menjadi sangat banyak gitu, sangat tinggi. Akibatnya si kita itu tidak akan mengalami kondisi illness yang parah gitu, kesakitan yang parah, atau bahkan mungkin kita tidak sampai pada titik di mana kita kemudian dikatakan terkena penyakit. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sel B dan sel T itu menyebar di dalam tubuh kita dalam jumlah yang sangat banyak, jutaan, di mana sel B dan sel T itu tadi ya dibentuk pada organ limfoid primer, yaitu sumsum tulang belakang dan timus. Dan kemudian B dan T itu merupakan kependekan dari tempat di mana dia mengalami maturasi. Kalau B itu berarti maturnya di bone marrow atau sumsum tulang, kalau T itu berarti maturnya di timus. Nah, kemudian sel B dan sel T itu akan mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh kita, dan dia bisa langsung berperan, berespon dimanapun tempat terkena paparan antigen, entah itu lewat jari tangan atau mungkin kemudian ada paparan antigen melalui hidung atau melalui mulut dan lain sebagainya. Dia itu bisa langsung berperan serta mengantisipasi supaya tidak terjadi kondisi sakit yang berat. Baik, mari kita lihat lagi perbedaan mendasar terkait dengan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B itu merupakan imunitas humoral sebenarnya, meskipun selnya itu sendiri itu merupakan imunitas seluler, tetapi kan dia menghasilkan produk berupa antibodi yang itu merupakan protein dalam bentuk cair, sehingga karena dia cair maka dia tergolong di imunitas humoral. Untuk antibodinya ya, kalau untuk selnya itu dia masuk ke imunitas seluler. Kemudian dia menyerang antigen, patogen melalui antibodi, dan dia itu karena dia menyerangnya jarak jauh, maka dia itu bisa menyerang dari luar sel. Kebalikannya, kalau untuk sel T itu serangannya kan jarak pendek, maka dia harus menyerang langsung, dia harus mendekati sel target yang sudah terinfeksi oleh patogen, yang sudah kemudian dia itu memaparkan antigen. Nah, itu harus didekati oleh sel T, kemudian setelah itu dia akan menyerang di dalam sel. Nah, karena sel T itu tidak menghasilkan produk berupa cairan, maka dia tentu saja termasuk dari golongan imunitas seluler tingkat ketiga. Teman-teman, untuk sel B dan sel T itu masing-masing dia memiliki reseptor yang menandai bahwa dia itu sel B dan sel T. Nah, reseptor itu kemudian kita kenal sebagai reseptor B, RSB, dan reseptor T atau RST. Nah, reseptor B itu berbentuk Y, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat antibodi itu kan bentuknya Y. Kemudian RST itu berbentuk X. Nah, buat apa sih reseptor itu? Reseptor itu berfungsi sebagai mata, yang mana dia itu bisa hanya melihat satu jenis reseptor dari sebuah antigen, yang mana itu kemudian sangat spesifik. Berbeda sekali dengan reseptor yang ada di makrofag. Kalau reseptor yang ada di makrofag itu dia bisa melihat seluruh reseptor dari semua antigen. Nah, reseptor di makrofag itu disebut sebagai toll-like reseptor, yang kemudian kita singkat menjadi TLR, yang tadi makrofag itu mampu mengenali ciri umum dari semua antigen sehingga dia bersifat non-spesifik. Selanjutnya mari kita mengenal lebih dalam mengenai limfosit B. Sel B itu bisa teraktivasi melalui dua cara, yaitu ketika dia independen sel T tanpa bantuan dari sel T untuk mengaktifasi, ataupun dia dependen, yang mana dia tergantung dengan aktivitas dari sel T. Nah,
Pengaktifan yang independen atau tanpa bantuan sel T itu apabila antigen yang dihadapi itu dia bersifat polisakarida, sedangkan pengaktifan sel B dengan bantuan atau tergantung oleh sel T itu apabila antigennya itu terbuat dari protein, yang mana antigen yang terbuat dari protein ini akan ditangkap oleh sel T helper atau sel T penolong. Sel B memiliki imunoglobulin pada permukaannya. Imunoglobulin adalah protein yang dapat mengidentifikasi antigen. Imunoglobulin tersebut dari setiap sel jenis sel B memiliki struktur yang spesifik dan hanya mampu mengenali satu jenis antigen seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi, ketika sel B mengidentifikasi antigen, maka sel B akan bereplikasi atau berkembang biak dengan cepat menghasilkan sel khusus yang kemudian disebut sebagai sel plasma, sel B plasma, di mana sel B plasma ini akan menghasilkan antibodi yang kemudian akan dilepas ke cairan tubuh. Nanti dia akan mengikuti cairan darah, dia akan mengikuti cairan limfe dan lain sebagainya. Nah, jumlah sel B dalam tubuh kita itu ada jutaan. Antibodi itu merupakan salah satu yang terdapat pada protein yang ada di plasma darah. Jadi plasma darah itu kan terdiri dari banyak protein ya. Nah, salah satunya itu adalah antibodi atau yang kemudian kita kenal dengan imunoglobulin. Nah, kalau teman-teman mengambil darah, kemudian darah itu ditaruh di tabung reaksi, kemudian tabung tersebut kita sentrifugasi dengan alat yang teman-teman bisa lihat di gambar, yang mana nanti kita setel dengan kecepatan rotasi berapa rotasi per menit gitu. Nah, itu maka akan terjadi pemisahan antara sedimen padat dengan sedimen cair, yang mana antara sedimen padat dan sedimen cair itu tengah-tengahnya itu ada yang disebut sebagai Buffy coat. Buffy coat itu kurang lebih jumlahnya hanya sekitar 1% dari komponen darah dan dia mengandung trombosit serta leukosit. Nah, antibodi itu ada di plasma darahnya. Nah, antibodi itu macamnya ada 5 ya teman-teman. Ada antibodi IG atau imunoglobulin M, ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin A, ada imunoglobulin E, dan ada imunoglobulin D. Nah, mari kita mengenal masing-masing fungsi dari imunoglobulin tersebut. Imunoglobulin M itu merupakan reseptor dari sel B, yang mana dia akan berespon awal terhadap sel plasma. Sehingga kalau teman-teman lihat pada kondisi COVID-19 sekarang, nanti akan terdeteksi IgM-nya. Nah, apabila paparan itu sudah berlangsung untuk beberapa saat, maka baru akan muncul IgG, imunoglobulin G, yang bermakna bahwa ketika ada IgG itu berarti sel memori dalam tubuh kita itu sudah teraktivasi dan dia sudah merekam jejak dari virus COVID tersebut. Nah, IgG ini sifatnya spesifik, kemudian dia bisa terjadi karena paparan bakteri, meskipun virus pun juga bisa mengakibatkan munculnya IgG, tetapi lazimnya dia itu pada paparan bakteri. Kemudian dia akan meningkat jumlahnya itu di paparan kedua. Sehingga kalau misalnya di COVID-19, apabila jumlah IgM itu lebih tinggi dibanding IgG, itu berarti dia masih infeksius.
masih dalam kondisi sakit. Tetapi kalau IgG-nya yang justru lebih tinggi dibanding IgM, maka dia sudah tahap recovery dan dia sudah memiliki antibodi. Nah, untuk IgA itu merupakan imun sekretorik, artinya imunoglobin ini banyak ditemukan di cairan-cairan sekretorik, cairan yang disekresikan oleh tubuh kita. Contohnya ada air mata, ada ASI, kemudian di sistem pencernaan itu kan ada enzim, ada HCl ya, asam lambung. Kemudian ada juga di sistem pernafasan itu kan ada cairan serosa. Di situ juga mengandung IgA. Kemudian ada IgE atau imunoglobulin E, di mana dia akan berespon terhadap alergi dan mampu mengaktifkan 3 jenis sel, yaitu basofil, eosinofil, dan sel mast. Kenapa dia mampu mengaktifkan 3 jenis sel ini? Karena ketiga jenis sel tersebut itu memiliki reseptor IgE. Nah, yang terakhir itu adalah IgD, imunoglobin D, yang mana sampai saat ini belum begitu banyak diketahui fungsinya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan pasti ada maknanya. Maka IgD itu pasti ada fungsinya, tetapi mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita sampai saat ini belum mengetahui fungsinya untuk apa. Selanjutnya teman-teman, mari kita mengenal struktur dari antibodi. Jadi antibodi itu bentuknya Y gitu teman-teman. Nah, itu ada beberapa lapis yang kita sebut sebagai heavy chain atau rantai berat. Kemudian ada light chain. Nah, heavy chain itu yang lokasinya terletak di pinggir luar. Sedangkan light chain itu yang lokasinya terletak di pinggir bagian dalam. Pada heavy chain itu terdapat antigen binding region atau daerah yang mampu berikatan dengan antigen. Nah, daerah ini yang akan menentukan dengan antigen apa dia itu berikatan. Dia itu cocok dengan antigen apa gitu. Nah, kemudian ada juga bagian yang batangnya Y itu yang kemudian kita kenal sebagai constant region, atau dia itu tidak akan berubah-ubah. Nah, constant region ini yang akan berfungsi untuk menentukan jenis manakah imunoglobulin tersebut. Macam antibodi atau imunoglobulin itu ada beberapa, yaitu ada imunoglobulin M itu yang bentuknya pentamer, kemudian IgG yang bentuknya Y saja, monomer, yang itu biasanya dia udah dapet di awal gitu ketika kita misalnya terkena paparan yang kedua gitu ya. Kemudian ada IgA yang bentuknya dimer, kemudian IgD itu bentuknya mirip seperti IgG, itu monomer juga, dan IgE juga sama seperti IgG dan IgD, dia berbentuk monomer. Nah, mari kita sekarang melihat bagaimana klonal atau penggandaan dari sel B. Kita lihat di sini ya. Jadi sel B itu kan masing-masing dia memiliki reseptor, yang reseptornya itu spesifik untuk antigen tertentu. Apabila ada paparan antigen dan kemudian sel B-nya itu memiliki reseptor yang cocok untuk antigen tersebut, maka mereka akan berikatan dan kemudian sel B ini akan melakukan proliferasi. Jadi akan melakukan penggandaan, di mana sel B itu nanti akan membelah gitu ya, akan terjadi proses cloning yang itu kemudian akan menghasilkan sel-sel plasma atau antibodi. Dan kemudian ada juga yang hasil cloningan yang satunya, jadi dia terkloning menjadi 2 gitu. Dia akan menggandakan menjadi 2, yang satu itu dia akan memproduksi sel plasma yang dalam bentuk antibodi. Dalam bentuk sel plasma itu nanti menghasilkan antibodi, dan kemudian cloningnya yang kedua itu dia akan menghasilkan sel B yang mampu mengingat-ingat, generasi yang mampu mememorize terkait dengan antigen tersebut. Nah,
produksi dari antibodi itu menjadi sangat banyak, termasuk sel B memori itu diproduksi dalam jumlah yang banyak, dan dia itu kemudian ada di retikulum endoplasma. Sehingga karena produksinya banyak, maka retikulum endoplasma di dalam sel tubuh itu menjadi jumlahnya menjadi ukurannya lebih besar gitu. Nah, untuk sel B plasma itu kan kemudian dia akan disirkulasikan ke pembuluh darah ataupun ke cairan limfe ya. Karena dia berbentuk cair, maka dia akan mengikuti aliran yang berbentuk cair juga. Nah, hasil dari cloning yang sudah diproduksi tadi itu kan, untuk membuat cloning itu kan membutuhkan energi yang besar, yang mengakibatkan proses penciptaan cloning itu energinya itu menjadi lebih banyak, sehingga energi yang diberikan untuk sel plasma yang dihasilkan tadi itu jumlahnya menjadi lebih sedikit. Nah, karena sel plasma yang dihasilkan itu memiliki energi yang lebih sedikit, maka dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia bertahan hanya maksimal 7 hari. Tetapi jangan khawatir, karena jumlah sel plasma yang dihasilkan itu dalam jumlah banyak, dan kalau ada yang meninggal maka dia juga akan memproduksi lagi gitu antibodi berikutnya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwa antibodi itu tidak bisa mematikan antigen. Antibodi itu hanya bisa melemahkan antigen dengan cara menetralkan, membuat dia itu tidak bisa toksik gitu ya, dinetralkan toksisitasnya, kemudian digumpalkan atau aglutinasi. Contohnya kalau teman-teman misalkan ada yang donor darah, misalkan pendonornya golongan darah A dan yang didonor itu yang menerima, resipiennya itu memiliki golongan darah B. Nah, itu kan mereka itu memiliki antigen yang berbeda, sehingga prosedur yang terjadi adalah kemudian aglutinasi, terjadi penggumpalan gitu. Yang mana kalau penggumpalan itu terjadi di banyak tempat akan menghambat aliran darah. Kemudian antibodi juga bisa melakukan presipirasi atau pengendapan. Jadi antibodi itu dia tidak bisa langsung membunuh ya teman-teman, membunuh antigen itu. Yang bisa melakukan dan langsung membunuh itu adalah sel limfosit T. Karena sel limfosit T itu kan yang lebih kuat gitu, dia menyerangnya kan jarak pendek. Kemudian peran dari antibodi itu juga dengan cara menguatkan sistem imun non-spesifik. Teman-teman masih ingat kan, sistem imun non-spesifik itu merupakan sistem imun tingkat pertama dan sistem imun tingkat kedua, atau yang kita kenal dengan sistem imun alami. Nah, bagaimana cara dia menguatkan sistem imun non-spesifik tersebut? Yaitu dengan cara dia menguatkan sistem komplement. Teman-teman masih ingat ya tentang jalur komplement yang kita bahas pada video seri 2, bahwa komplement itu nanti diaktifasi melalui 3 jalur. Kemudian ada juga proses penguatan sistem imun non-spesifik itu dengan opsinasi, atau membuat menjadi zat opsonin. Kayak gimana membuat zat opsonin? Jadi ketika ada antigen nih teman-teman, ada antigen yang datang gitu ya, ada bakteri yang kemudian dia memiliki antigen, dan antigen itu kan memicu sistem imun kita itu berespon ya. Nah, sel yang kemudian terpapar oleh antigen tersebut ada beberapa kan. Nah, sel yang terpapar oleh antigen tersebut apabila dia ditempeli oleh antibodi, maka akan membuat rasa dari sel itu lebih lezat untuk dimusnahkan oleh makrofag. Jadi makrofag ini yang ada di sistem imun non-spesifik tingkat kedua, itu ketika melihat sel yang terpapar oleh antigen dan dia punya paparan antibodi, itu pasti dia akan lebih memilih memusnahkan sel yang ada tempelan antibodinya di
spesifik dengan cara merangsang aktivitas dari natural killer cell atau NK cell. Struktur dan cara kerja antibodi, strukturnya tadi kita sudah lihat ya di slide sebelumnya. Nah, produksi antibodi pada infeksi pertama kali disebut sebagai respon antibodi primer. Sedangkan pada infeksi kedua, sistem imun akan merespon lebih cepat karena dia sudah punya memorize. Nah, ini disebut sebagai respon antibodi sekunder ketika terpapar oleh antigen yang sama pada paparan kedua. Kemudian konsentrasi antibodi tentu saja meningkat jauh lebih banyak dibandingkan pada paparan yang pertama. Dan jumlah sel memori menurun setelah infeksi pertama, tetapi apabila terdapat paparan yang kedua, maka jumlah sel memori itu bisa dihasilkan dan diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya, mari kita mengenal tentang apa itu limfosite. Teman-teman, limfosite itu dia mampu menyerang antigen yang ada di dalam sel. Berbeda dengan sel B, dia itu akan menyerang antigen yang ada di luar sel. Kalau limfosite itu menyerang antigen yang ada di dalam sel. Jadi, ibaratnya ada sel nih, kemudian dia kesusupan antigen gitu ya, jadi sudah terinfeksi di dalam sel. Nah, yang bekerja itu limfosite, karena limfosite itu yang harus menyerang secara langsung. Tetapi karena posisi antigennya itu berada di dalam sel, maka limfosite itu nggak bisa melihat patogen yang ada di dalam sel tersebut. Lalu bagaimana? Kok bisa dia kemudian yang bertanggung jawab terhadap sel yang sudah terinfeksi antigen? Nah, caranya adalah karena di dalam tubuh kita, kecuali eritrosit ya, karena eritrosit itu kan sel yang tidak memiliki inti, itu dia memiliki mekanisme dengan menguraikan enzim yang ada di lisosom, yang kemudian enzim itu akan ditampilkan di permukaan sel. Jadi yang kemudian itu tuh kayak sinyal SOS gitu yang dari sel itu yang mengatakan tolong aku ini sudah terinfeksi gitu. Meskipun ketika kita menolong maka sel yang sudah terinfeksi itu juga harus dibunuh. Tetapi sel yang terinfeksi itu mengirim messenger, mengirim pesan bahwa aku udah terinfeksi, tolong bunuh aku sekaligus patogen yang ada di dalamku supaya sel-sel lain itu tidak terinfeksi lebih jauh. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi kan kita sudah ngenalin ya bahwa ada protein penanda yang dikeluarkan oleh lysosim sebagai tanda SOS ya, bahwa tubuh ini terinfeksi. Nah, protein penanda itu kemudian salah satunya dikenal sebagai MHC atau Major Histocompatibility Complex. Nah, MHC itu ada dua jenis, jadi MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 itu dimiliki di seluruh sel tubuh kecuali sel darah merah, tadi yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Sedangkan untuk MHC kelas 2 itu adalah MHC yang dimiliki oleh sel-sel imun, yaitu sel T, sel B, dan beberapa makrofag. Nah, MHC ini merupakan identitas penanda yang dikeluarkan oleh sel bahwa dirinya itu sedang terinfeksi oleh virus atau oleh bakteri, intinya terinfeksi oleh patogen. Maka kemudian sel B dan sel T akan mengenali dan kemudian mengabaikan sel yang apabila dia itu memiliki penanda MHC sebagai materi yang tidak berbahaya. Jadi kan ada antigen diri dan antigen asing kan di video yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya antigen asing itu kan berarti itu berbahaya kan, maka harus segera dibunuh gitu. Yang kemudian MHC ini itu pemberi SOS nih kepada sel imun bahwa dirinya itu terinfeksi, maka tolonglah saya dengan cara bunuh saya dan bunuh patogen yang ada di dalam diri sel tersebut. Nah, seperti itu
cara komunikasi antar sel. Setelah menemukan antigen yang cocok, maka sel T itu kemudian bereplikasi dengan cepat dan juga membentuk memori. Nah, sel T itu tidak bisa membentuk antibodi ya. Sel T akan bekerja sama dalam sistem imun, di mana imunitas yang melibatkan sel T dan fagosit disebut imunitas tingkat sel. Nah, sel T itu kan ada 3 jenis, ada sel T helper, ada sel T sitotoksik atau sel T killer, dan ada sel T regulator. Teman-teman mungkin beberapa ada yang mengenal di hasil lab itu ada yang disebut sebagai CD4, CD8, CD25 gitu ya. Nah, sebenarnya CD itu merupakan reseptor dari sel T yang kemudian menentukan jenis dari sel T itu. Jadi sel T helper atau sel T penolong atau CD4 itu merupakan pelapor ya. Dia yang berfungsi sebagai pelapor dengan cara menghasilkan sitokin sebagai pembawa pesan gitu. Nah, nanti akan mengakibatkan membawa sitokin tersebut untuk untuk mengirimkan pesan kepada sel B yang lain, sehingga sel B yang lain itu bisa bereplikasi dan bisa menghasilkan antibodi. Tentu saja yang menghasilkan antibodi itu adalah sel B plasma. Kemudian ada sel T sitotoksik atau sel T killer, di mana dia itu yang merupakan algojo atau eksekutornya, yang mana dia akan bertugas membunuh sel yang terinfeksi dengan cara mensekresikan suatu protein yang dapat melumbangi membran sel. Jadi nanti sel T sitotoksik itu akan mengeluarkan toksiknya, racunnya, yang bisa membunuh sel itu, sel yang terinfeksi, yang membunuh selnya sekaligus patogen yang ada di dalamnya. Dan kemudian ada sel T regulator atau sel T supresi atau CD25 dan CD4. Sebagian CD4 itu masuk ke sel T regulator juga. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengendalikan jumlah sel T ini supaya jumlahnya itu dalam kondisi normal. Karena kalau misalnya sel T-nya itu dalam jumlah yang sangat berlebih, itu nanti malah dia tidak hanya sekedar menyerang sel yang terinfeksi saja, tapi dia juga nanti bisa menyerang sel yang normal, yang kemudian posisinya itu dia jadi menyerang dirinya sendiri gitu. Jadi menyerang tubuh itu sendiri. Yang kemudian kondisi itu disebut sebagai penyakit autoimun. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa ngeliat di gambar pada slide 52 ya. Nah, teman-teman, melalui diagram ini kita lihat imunitas itu ada imunitas aktif dan ada imunitas pasif. Imunitas aktif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu imunitas alami atau innate immune system dan imunitas yang induksi, di mana antibodi itu diproduksi setelah diimunisasi toksoid atau agen infeksi yang sudah dibunuh atau sudah diberi perlakuan. Yang mana kedua-duanya ini sama, menghasilkan sel B memori dan sel T memori. Kemudian, teman-teman, kita lihat bahwa untuk imunitas pasif itu terdiri dari imunitas alami dan imunitas yang diinduksi, di mana imunitas alami ini merupakan antibodi yang diperoleh dari bayi melalui plasenta maupun melalui ASI. Adapun kekebalan pasif yang diinduksi itu diperoleh dari antibodi melalui injeksi imunoglobulin, yang mana hal itu mengakibatkan tidak adanya sel memori. Nah, teman-teman kan sering ya mendengar kata vaksinasi. Apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi itu adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Sedangkan imunisasi itu adalah proses memproduksi sistem sel-sel imun akibat dari adanya vaksinasi tersebut. Jadi vaksinasi itu proses memasukkannya, imunisasi itu merupakan proses pembuatan sel-sel imun di dalam tubuh akibat adanya vaksinasi tersebut. Lalu apa itu vaksin? Vaksin itu adalah
pemberian patogen ataupun patogen yang telah dilemahkan gitu ya. Misalkan bakteri nih, bakteri itu kan berbahaya kalau dia itu punya kapsulnya. Nah, bakteri itu kapsulnya diambil, kapsulnya dimusnahkan, tapi kan dia masih punya identitas bakteri. Nah, bakteri yang sudah nggak punya kapsul itu dimasukkan ke dalam tubuh, itu kan vaksinasi. Pembuatan bakteri yang tadinya berkapsul kemudian menjadi tidak punya kapsul itu disebut sebagai vaksin. Tujuannya buat apa? Tujuannya dipaparkan oleh dalam tubuh supaya tubuh itu kalau ada invasi dari patogen tersebut, itu tubuh itu udah punya antibodinya. Jadi itu sebagai antisipasi tahap awal supaya tidak terjadi illness, tidak terjadi penyakit yang parah gitu. Nah, tentu saja ketika proses vaksinasi itu kita harus mempertimbangkan kondisi pasien supaya dalam kondisi fit yang prima, sehingga pembentukan sel-sel imun itu bisa maksimal dan memorizing dari sel B untuk mememorize atau mengingat-ingat terkait dengan patogen tersebut itu juga bisa optimal gitu. Tak jarang ketika kita vaksinasi, kemudian setelah vaksinasi itu ada kayak meriang gitu ya, kayak demam, kayak proses inflamasi seperti itu. Nah, pada tahap tertentu itu masih dikatakan aman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin pada saat vaksinasi itu dilakukan, si orang yang divaksin itu, yang divaksinasi itu tidak dalam kondisi kesehatan yang prima atau yang fit, sehingga ketika ada paparan patogen, meskipun paparannya itu lemah, dia tidak bisa maksimal menghadapinya karena dia juga menghadapi patogen lain yang sudah ada duluan sebelum vaksinasi itu terjadi, sehingga menimbulkan reaksi peradangan yang terjadi di dalam tubuh itu menjadi lebih berat gitu ya. Nah, sehingga pastikan pada saat seseorang itu mau divaksinasi itu dia dalam kondisi kesehatan yang prima, tidak dalam kondisi yang flu, tidak dalam kondisi demam, tidak sedang sakit perut, dan lainnya. Oke teman-teman, kiranya itu dulu yang bisa kita bagi dalam pertemuan atau video hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, kita bahas, kita sampaikan itu bisa membuat teman-teman paham dan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya tentunya. Jangan lupa tolong di like, subscribe, and comment, serta di share supaya video ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat orang lain. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.